سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, jamaah kami, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Bantar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin, muslimat, sholihin, sholimat, khususnya yang sudah berada di dalam masjid yang mulia ini, dan kami banggakan, kami cintai, kami hormati. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjalankan ibadah puasa. Kita tidak bisa berbuat sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada kita, maka Allah wajibkan kita beramal saleh, baik itu berbentuk ubudiyah mahdhah, ya, pengabdian kita yang langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun pengabdian kita yang melalui hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Karim ada disebut hablum minallah, dan harus kita sama-sama ittisam, harus kita sama-sama pegang dan kita sama-sama laksanakan. Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fardukan kita beberapa fardu, mewajibkan kita beberapa kewajiban, ya, mensunatkan kita beberapa ibadah-ibadah yang sunnah. Itu semata-mata tujuannya untuk kita mengadakan interaksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita beribadah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan begitu saja, akan tapi kita diawasi juga seperti apa kita melakukan ibadah, apa secara benar atau secara acak-acakan, secara asal-asalan. Karena apapun namanya ibadah itu punya bentuk sebenarnya, punya nama dan punya bentuk. Bukan yang dimaksudkan dengan bentuk itu adalah kita yang melaksanakan, seperti halnya kita puasa, seperti halnya kita sholat, seperti halnya kita berzakat, kita berhaji, ya, baik itu yang wajib maupun itu yang sunnah, sebenarnya kita bentuk, punya bentuk. Tapi yang kita maksudkan punya bentuk, misalnya kita sedang berpuasa, apabila dan berumur sebagai sholimin, sholimat, ya, kaum muslimin, muslimat yang sedang melakukan puasa, itu harus dari sejak berniat, ya, kita perimpih, istilah Maulana itu, kita perimpih niat kita usahakan niat kita atur niat kita supaya seperti apa niat yang khalisan mukhlisan liwajhillahil karim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan lain, tidak kepadukan kebatur nanti kepada batur, ya, tidak, bukan. Allah maunya kita menyembahnya la syarikalah, jangan ada sekutu, jangan dia ada dibaratkan yang lain dengan kita. Lillahi ta'ala, bukan karena ada teman, karena ada pemerintah, bukan karena ada harapan yang lain. Wah, kalau ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan diperintahkan untuk mencari balasan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila puasa kita, ya, bisa kita atur sesuai dengan tuntunan, ya, makan, minum, ya, kemudian bergaul dengan perempuan kita, ya, tidak
demikian kita lakukan di dalam bulan puasa. Tapi itu tidak cukup. Ya, seperti yang dikatakan TGP kita pada malam pertama itu, ya tidak cukup dengan itu, harus ada sifat-sifat mulia kita pertahankan dan harus sifat-sifat yang tercela itu kita jauhi. Puasa, tapi sebentar-sebentar kekurangan orang yang kita sebut, ya, harta kejahatan orang. Ya, kalau kita bukan sebagai guru agar tidak ditiru, tidak usah kita sebut-sebut. Tidak usah kita sebut. Kenapa? Siapa yang menutup kekurangan teman, kekurangannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membuka kekurangan temannya, justru kekurangannya lebih banyak, lebih besar akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu kalau kita kerjakan, sholat itu kalau ya kita kerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan, setelah kita ikhlas, kemudian kewajibannya, rukunnya itu kita lakukan penuh, ya, akan keluar dari badan kita, ya, berupa cahaya yang putih bersih, ya, kemudian bercahaya, ya, keluar sambil dia mengatakan, ya, mudah-mudahan Anda, katanya kepada kita yang beribadah, dipelihara oleh Allah, ya, karena Anda memelihara saya. Begitu katanya ibadah kita itu keluar dari badan kita setelah kita salam, misalnya dari Assalamualaikum, kita bersalah itu dengan secara baik, dia dengan senang keluar, dia berbentuk, tapi kita tidak lihat bentuknya. Makanya kita katakan ibadah itu sebenarnya berbentuk, tapi kita tidak lihat bentuknya. Dia nanti akan keluar dari orang yang melakukannya. Kalau baik, dia berbentuk, dia putih, bersih, bersinar, berkilauan, berkilau, ya. Nah itu sambil dia mendoakan kita, hafizallah bima hafiztani. Mudah-mudahan Anda yang dipelihara, dijaga oleh Allah karena Anda memelihara dan menjaga kami. Artinya kita lakukan dengan secara baik, secara total, secara sempurna, secara maksimal, secara berkualitas. Puasa kita juga begitu. Begitu kita Allahumma masyuktu wa minta amantu wa ala rizqi. Ya. Zahabat ghabaru wa jannatil qulub wa sabatal ajru insyaallah. Kita kita membuka keluar, ya, puasa kita dari badan kita yang bercahaya putih sambil dia mendoakan kita, ya, sambil dia puasa itu mendoakan kita yang mempuasakannya. Hafizallah, ya, bima hafiztani, ya. Anda mudah-mudahan Anda dipelihara oleh Allah, ya, karena Anda juga memelihara saya, kata puasa itu, saya kata sholat itu, saya kata zakat itu, saya kata haji itu, saya kata umroh itu, ya. Saya mendapatkan pemeliharaan yang baik, mengerjakan, ya, dikerjakan oleh Anda dengan baik, maka mudah-mudahan Anda dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita doakan oleh malaikat, didoakan oleh makhluk Allah yang lebih baik dari kita, ya, sebelum Allah menerima kita itu sudah dikawal dengan doa oleh, ya, kuasa kita sendiri, oleh makhluk Allah yang lebih baik daripada kita. Dan sebaliknya kalau kita berpuasa itu, ya, acak-acakan ibadah kita, sholat acak-acakan, ya, ya, takbir ya takbir, baca Fatihah ya baca Fatihah, ya ruku, sujud ya sujud, iktidal ya iktidal. Tapi di saat
kita melaksanakannya tidak diberikan isbat, tidak diberikan takbir, penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala rugi kita. Ya, dia akan mendoakan kita ibadah kita itu sampai dia keluar dari badannya. Kalau itu puasa, ya. Kalau itu sholat, kalau itu haji, kalau itu zakat, begitu kita salah selesai membayarnya, melaksanakannya, mendirikannya, terus kita dalam melaksanakannya itu sebaliknya daripada yang tadi tidak baik, ya tidak bagus, tidak sempurna, keluar dia berbentuk hitam, ya gelap dia keluar, ya petang gentong, ya gelap gulita dia keluar, sambil dia mendoakan yang tidak baik kepada kita. Ya, apa doanya? Ya, Allah, ya bima dhayya'ani katanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan engkau ini tidak dipelihara oleh Allah atau disia-siakan oleh Allah, ya karena Anda yang mensia-siakan kami, tidak memelihara kami sesuai dengan tuntunan. Tujuan didoakan kita yang tidak baik oleh ibadah kita sendiri apabila kita melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan. Karena itu mari terus belajar, ngaji terus ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus kita tahu teknisnya, ya caranya, kaifiatnya, dari rukunnya, dari syaratnya, dari sunat dan seterusnya, itu harus kita tahu. Dan karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW. Jangan kita suka ya yang wajib aja kita mau laksanakan, yang sunat-sunat yang kita remehkan, itu yang tidak boleh. Yang harus kita lihat ya baik yang wajib, baik yang rukun maupun yang sunat, itu adalah kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Harus sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hargai, sama-sama kita laksanakan secara maksimal supaya ibadah kita berkualitas adanya. Yang diutamakan adalah betul cara kita melakukan, baik secara fisik maupun secara hati. Ya, karena apapun ibadah itu yang ditulis, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita perhatikan. Ma'aqala, ya, yang dihitung, yang dinilai oleh Allah berapa persen, yang tergantung berapa persen kita perhatikan ibadah itu bisa kita lakukan. Jangan pada lidah kita saja yang bergerak membaca, tapi hati kita tamasa, ya hati kita piknik keluar jauh mana, ya kalau kita suka memantik pikiran kita, kalau kita suka kejoget, kita hanya kejoget pikiran kita, kalau kita suka juga pikiran kita itu, ya hati kita itu tidak fokus memperhatikan ibadah, tapi kita lepas mengerjakan atau memperhatikan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menulis dan menilai ibadah kita sesuai dengan besar kecilnya persentase kita perhatikan ibadah kita itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri, sehingga kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah dengan ibadah ini akan menjadi kenyamanan. Karena Allah selalu mengatakan, Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia
upah gantian ganjaran bagi orang yang selalu memperbaiki dirinya sendiri. Semua kita kurang, semua kita banyak tidak ada yang sempurna. Tapi mari kita perhatikan diri kita sendiri dan kita berusaha menyempurnakan diri kita, memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, sehingga pada saatnya pada akhirnya kita akan mendekati sempurna. Kemudian mudah-mudahan ada makna, ada manfaat ya dalam ijtima yang sangat barakah, di waktu yang sangat barakah, di tempat yang sangat mulia ini. Apa yang kita lakukan, mudah-mudahan kita tidak kecewa dengan pengakuan, dengan ibadah kita sendiri, akan tapi Allah Taala dengan Maha Murah kuat maksimal, tapi apa namanya tetap mengharapkan tawakal kepada Allah. Ini juga kita berbuat secara maksimal. Kemudian kita ufawwidu amri ilallah, kita serahkan diri kita dengan pekerjaan kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa untuk kita semua, ibu-ibu, muslimin, muslimat, kita berdoa tawaduk kepada Allah. Betul. 7 menit kepada Allah. Ya, luar biasa kita berselawat bersama-sama. Ya, dengan siapa yang paling banyak selawatnya itu yang paling dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang datang ya bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kayaknya berhubung kurang kenal pada saya, tidak kenal karena kamu tidak pernah berselawat kepada saya. Jadi Rasulullah SAW ya akhirnya dia bangun terus dia pastikan dirinya berselawat 1 kali dalam 1 hari 1 malam. Ya, setelah dia lakukan dengan tenang, dengan khusyuk berselawat, ya ketemu lagi dalam mimpi bersama Rasulullah SAW. Ya ketemu lagi dalam mimpi bersama Rasulullah SAW. Nah sekarang dia begitu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, langsung menjawab salam daripada umatnya Rasulullah SAW. Nah sekarang yang sudah saya kenal kamu dengan nama bapak kamu, dengan nama datuk kamu bagi Rasulullah SAW. Ya karena kamu sudah mendekatkan diri dengan aku dengan melalui salawat. Nah, ada kita bersalawat sebentar ya. 5 kali dengan salawat yang ada di at-tahiyatul mubarakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat dengan salawat An-Nabi Ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi. Keuntungannya kalau kita bersalawat ya, berarti kita ada orang tua kita itu kenal dengan Rasulullah SAW. Dengan orang tua kita sekaligus kita berbuat baik kepada orang tua. Itu faedahnya bukan hanya untuk kita saja, tetapi kita ajak, kita angkat, kita angkut orang tua kita juga dekat bersama Rasulullah SAW. Kalau kita mau berbuat baik juga melalui salawat ya kepada Rasulullah, tapi sekaligus kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil qadril azim min wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
semua. Taqabbal minni wa iyyakum al-hayyul qayyum alladzi la yamutu abada wa ta'ala wa ma'al muslimin wa akhir Indonesia dulu bi alfi la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa tilawatana al-Qur'an wa sadaqatina wa sa'ir a'malina innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya rabbana innaka antal ghafurur tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Guru. Jazakumullah khairan. Jemaah kaum muslimat wal muslimin rahimakumullah. Beberapa saat kemudian kita akan berbuka puasa. Karena itu silakan dicek dirinya, mungkin ada di sela-sela para jamaah ada yang belum dapat. Nah, ini di depan masih bisa diatur kembali. Nah, kami persilakan dicek dirinya, mana yang merasakan dirinya tidak lurus dengan bukaannya. Ini ada di depan. Persilakan. Baiklah, mari kita tutup bersama pengajian kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.